Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak dan teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul pada pagi hari ini. Adapun topik yang akan kami bahas ialah aliran sisi penawaran. Perkenalkan, nama saya Eka Riza Andriani yang akan bertugas sebagai moderator. Saya akan membimbing jalannya diskusi pagi hari ini. Adapun nama kelompok saya adalah yang pertama Elvi Kurniawati, kemudian ada Deva Surya Pradana, dan yang terakhir ada Ahmadi. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama, yaitu adalah pembukaan. Marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya adalah penyampaian dan pembacaan materi. Dan materi pertama akan saya sampaikan. Baik, yang saya akan jelaskan yaitu adalah latar belakang. Sama seperti lahirnya aliran monetaris, aliran sisi penawaran juga muncul ketika terjadi resesi di tahun 70-an. Dengan tingkat inflasi yang sangat tinggi. Aliran ini muncul karena pandangan Keynesian dan monetaris dianggap tidak sesuai dengan permasalahan ekonomi yang terjadi pada tahun 70-an. Kemudian selanjutnya adapun lahirnya aliran sisi penawaran. Aliran sisi penawaran berkembang sejak tahun 1970-an dan semakin populer pada tahun 1980-an. Aliran ini merupakan respons terhadap kondisi perekonomian dunia yang mengalami stagflasi atau biasa disebut dengan perekonomian menjadi lesu, produksi berkurang, pengangguran semakin meluas, dan pendapatan pada saat yang sama tingkat inflasi juga tinggi. Baik, terima kasih. Kemudian materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Elvi Kurniawati. Tokoh aliran sisi penawaran. Istilah ekonomi sisi penawaran dianggap untuk beberapa waktu diciptakan oleh jurnalis Jude Wanniski pada tahun 1975. Tetapi menurut Robert D. Atkinson, sisi penawaran pertama kali digunakan pada tahun 1976 oleh Herbert Stein, mantan penasihat ekonomi. Berikut merupakan biografi dari Jude Wanniski dan Herbert Stein. Jude Wanniski lahir pada tanggal 17 Juni 1936 dan wafat pada tanggal 29 Agustus 2005. Beliau merupakan seorang wartawan Amerika Serikat, pengulas konspiratif, dan ahli ekonomi politik. Sedangkan Herbert Stein, beliau lahir 27 Agustus 1916 dan wafat pada tanggal 8 September 1999. Beliau merupakan seorang ekonom Amerika, rekan senior di American Enterprise Institute dan merupakan dewan kontributor The Wall Street Journal. Selanjutnya, kepopuleran aliran sisi penawaran terjadi pada tahun 80-an yang dipopulerkan oleh Harold M. Curry dan Thomas Willett pada tahun 1983. Menurut Harold M. Curry dan Thomas Willett, aliran sisi penawaran dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok utama dan kelompok radikal. Kelompok utama, kelompok ini dipimpin oleh dua tokoh, yaitu Martin Feldstein dan Michel Boxin. Martin Feldstein lahir di New York City pada tahun 1939 dan meninggal pada 11 Juni 2019. Beliau lulusan dari Harvard College dan Oxford University. Yang kedua, Michel Boxin. Beliau lahir pada 23 September 1945. Beliau merupakan profesor ekonomi, Friedman, dan fellow kanan di University Stanford Institusi Hoover. Pemikiran dari kelompok ekonomi yaitu perlunya insentif pajak dalam pertumbuhan ekonomi, menganalisis dampak perubahan pajak terhadap penawaran tenaga kerja, serta dampak program keamanan sosial. Selanjutnya, kelompok radikal. Kelompok ini dipimpin oleh Arthur Lever, George Jordan, dan anggota Kongres Jack Kemp. Arthur Lever lahir pada tanggal 14 Agustus 1940. Beliau lulusan dari Yale University untuk menyandang gelar BA dan Stanford University untuk mengambil gelar MBA dan PhD. Beliau merupakan profesor ekonomi bisnis di University of Chicago,
University of Southern California, dan lain sebagainya. George Jordan. Beliau lahir pada tanggal 29 November 1939. Beliau lulusan dari Harvard University pada tahun 1962. Buku terlaris internasional 1981 miliknya, Wealth and Poverty, mengajukan kasus untuk ekonomi sisi penawaran dan kapitalisme selama bulan-bulan awal pemerintah Reagan. Pemikiran kelompok radikal. Pemotongan pajak akan memberikan dampak positif terhadap tabungan, investasi, dan penawaran TK. Pemotongan pajak akan memberikan dampak pada produktivitas kerja sebagai total penerimaan pajak meningkat. Pemotongan pajak dapat meningkatkan pertumbuhan output dan mengurangi inflasi. Terima kasih untuk Saudari Elvi Kurniawati. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Saudara Ahmadi. Saya persilahkan. Langsung saja, kurva Laffer adalah representasi grafis hubungan antara tarif pajak dengan total pendapatan pajak pemerintah. Kurva mengambil nama dari Arthur Laffer, seorang ekonom Amerika. Kurva ini menunjukkan keanda konsep tarif pajak yang memaksimalkan pendapatan. Ketika tarif terlalu rendah, pendapatan pajak pemerintah tidak maksimal. Pemerintah memiliki peluang untuk menaikkan tarif dan meningkatkan pendapatan. Sebaliknya, jika tarif terlalu tinggi, itu membebani wajib pajak dan pada akhirnya mengarah pada pendapatan yang lebih sedikit. Tarif pajak yang memaksimalkan pendapatan bervariasi antar jenis pajak dan negara. Misalnya, tarif pajak optimal berada pada rentang 32,67% sampai 35,21%. Berdasarkan analisis Y. Hastings terhadap ekonomi Amerika Serikat antara 1959 sampai 1991. Sementara itu, studi Matthias Straben dan Harald Uhlig di tahun 2011 menunjukkan bahwa persentasenya berada pada 30% untuk pajak tenaga kerja dan 6% untuk pajak modal di Amerika Serikat. Selanjutnya, perbandingan beberapa studi menunjukkan kisaran optimal untuk tarif pajak adalah 70%. Cara kerja kurva Laffer. Pada titik ekstrim, yakni tarif pajak 0% dan 100%, pemerintah tidak membukukan pendapatan. 0% berarti pemerintah tidak menetapkan tarif pajak, sedangkan pada tingkat 100%, bisnis dan rumah tangga membayarkan semua keuntungan dan pendapatan mereka sebagai pajak. Di antara dua titik ekstrem tersebut, ada tarif pajak yang optimal. Di titik tersebut, pemerintah dapat mengumpulkan pendapatan pajak secara maksimal. Ketika lebih rendah, antara 0% sampai 1%, pengumpulan pajak kurang optimal karena pemerintah memiliki peluang untuk menaikkan tarif dan mengumpulkan lebih banyak pendapatan. Pada rentang tersebut, sektor swasta relatif tidak terbebani dengan besaran tarif pajak, sehingga ketika pemerintah menaikkannya, pendapatan pajak masih akan meningkat. Sebaliknya, ketika lebih tinggi, antara 1% sampai 100%, tarif pajak terlalu membebani wajib pajak. Itu mendisinsentif bisnis dan rumah tangga dalam mengumpulkan uang. Dalam situasi tersebut, pemerintah seharusnya menurunkan tarif untuk memaksimalkan pendapatan. Pembayar pajak enggan bekerja lebih keras demi memperoleh lebih banyak penghasilan. Mereka beralasan, walau sudah bersusah payah, toh akhirnya sebagian besar uang harus mereka bayarkan sebagai pajak. Pada tingkat pajak 100%, pendapatan pajak 0. Tidak ada yang bekerja dan berproduksi. Meski menghasilkan uang, mereka tidak dapat menikmatinya. Selanjutnya adalah perbedaan pandangan Keynesian dan aliran sisi penawaran. Keynesian melihat perekonomian dari sisi permintaan, aliran sisi penawaran melihat dari perekonomian dari sisi penawaran. Keynesian menekan atau meredakan fluktuasi ekonomi atau flattening. Aliran sisi penawaran meningkatkan pendapatan nasional melalui pemanfaatan sumber daya penuh. Keynesian mengatasi inflasi melalui pengeluaran permintaan. Aliran sisi penawaran mengatasi inflasi melalui penurunan pajak. Keynesian menggunakan analisis jangka pendek, aliran sisi penawaran menggunakan analisis jangka panjang. Selanjutnya, persamaan pandangan monetaris dan aliran sisi penawaran. Yang pertama menggunakan analisis jangka panjang,
Yang kedua, menggunakan kebijaksanaan ekonomi yang bersifat ekspansif dalam kebijaksanaan fiskal maupun moneter. Yang ketiga, kembali melirik teori-teori klasik. Baik, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Dan kemudian materi terakhir akan disampaikan oleh Deva Surya Pradana. Untuk Deva, saya persilakan. Persamaan suplai dengan ajaran klasik. Dalam menjelaskan inflasi maupun deflasi, sama-sama menekankan pembahasan dari sisi produksi atau sisi penawaran. Dalam mengukur inflasi menggunakan kurva penawaran agregat ke kanan. Dalam memperbaiki perekonomian, lebih suka mendorong sisi penawaran ke kanan, bukan mengutak-atik sisi permintaan agregat. Langkah-langkah yang digunakan untuk mendorong kurva penawaran ke sebelah kanan. Dalam upaya mempromosikan peningkatan output nasional sekaligus membuka kesempatan kerja menekan laju inflasi. 1. Mendorong masyarakat untuk lebih rajin menabung, menurunkan tingkat pajak, mendorong masyarakat untuk lebih berani mengambil risiko dalam usaha, mendorong mobilitas angkatan kerja. Langkah-langkah yang paling disukai dan sering diidentikan dengan ajaran sisi penawaran adalah: langkah kedua, melalui program pemotongan atau penurunan pajak. Aliran sisi penawaran percaya bahwa pemotongan pajak akan meningkatkan produksi nasional, tidak akan mengurangi penerimaan pemerintah. Dengan tokoh-tokoh sisi penawaran. Aliran sisi penawaran percaya bahwa penggunaan dana sendiri oleh swasta, peningkatan output nasional, luasan kesempatan kerja, dan peningkatan kesejahteraan. Akibat banyaknya program pemerintah yang tidak efektif pada tahun 80-an. Demikian presentasi kelompok kami. Marilah kita mengucapkan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.